Di sebuah desa terpencil yang bernama Karangjati, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berada di pinggir hutan, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Konon, rumah itu dulunya milik seorang wanita yang bernama Ratna. Ratna adalah seorang janda muda yang cantik, namun hidupnya penuh dengan kesedihan setelah suaminya meninggal yang misterius. Ia tinggal di rumah itu sendirian, hingga suatu hari Ratna ditemukan tewas mengenaskan dengan luka-luka di tubuhnya. Kematian Ratna jadi buah bibir warga desa. Ada yang berkata bahwa ia dibunuh oleh suaminya yang arwahnya tak tenang. Ada pula yang mengatakan bahwa Ratna melakukan pesugihan yang berujung pada pembalasan makhluk goib. Namun yang pasti, setelah kematiannya, rumah itu menjadi tempat yang menyeramkan. Warga sering melihat bayangan merah melayang di sekitar rumahnya dan terdengar suara tangisan seperti suara perempuan di malam hari. Salah satu kisah yang menyeramkan tentang rumah itu terjadi pada sekelompok remaja yang memutuskan untuk menguji nyali. Mereka adalah Raka, Dimas, Maya, dan Lia. Anak-anak muda yang merasa penasaran dengan cerita tentang kuntilanak merah, mereka mendengar dari para tetua desa bahwa kuntilanak merah adalah sosok Ratna yang tidak tenang. Dengan mengenakan gaun merah, ia mengetahui siapapun yang mendekati rumahnya. Pada malam Jumat Kliwon, mereka pergi ke rumah itu dengan senter dan peralatan seadanya. Udara malam terasa dingin dan bulan bersinar redup di langit yang kelabu. Ketika mereka sampai di depan rumah tua, suasana mencekam mulai terasa. Pintu rumah itu sedikit rapuh, tetapi terbuka sedikit seolah-olah mengundang mereka masuk. "Serius kita masuk?" tanya Lia dengan suara bergetar. "Kita cuma sebentar, foto-foto aja terus keluar," jawab Raka yang tampak berusaha tenang meskipun wajahnya sedikit pucat. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, aroma anyir tercium di ruangan di dalamnya yang gelap, penuh dengan debu, dan dinding-dindingnya dipenuhi coretan aneh seperti simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Maya yang mencoba menyalakan lampu kilat kamera ponselnya tiba-tiba berteriak, "Lihat ini!" Maya menunjukkan hasil fotonya. Dalam bayangan lampu itu tampak sosok perempuan berdiri di sudut ruangan mengenakan gaun merah dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Seketika suara tawa lirih terdengar, memecah kesunyian. Mereka semua terpaku di tempat. Tawa itu semakin keras berubah menjadi jeritan memilukan. Lila langsung berlari ke arah pintu, tetapi pintu itu mendadak tertutup dengan keras. "Kita keluar dari sini sekarang!" Dimas berteriak, mencoba menabrak pintu, namun pintu itu seolah terkunci rapat. Tiba-tiba senter mereka berkedip-kedip dan dalam cahaya remang-remang mereka melihat sosok kuntilanak merah itu muncul dari tangga yang menuju lantai atas. Wajahnya penuh luka dengan mata merah menyala dan mulut yang tersenyum lebar memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Kalian datang untukku," suara serakan bergema di seluruh ruangan. Mereka semua menjerit ketakutan. Raka mencoba membaca doa tetapi lidahnya terasa kaku. Kuntilanak merah itu melayang mendekati mereka. Rambutnya berkibar-kibar seperti ditiup angin. Dimas yang ketakutan jatuh tersungkur dan memohon ampun. "Aku tidak pernah mengundang kalian," kuntilanak itu berkata, "tapi kalian datang, dan aku lapar." Tiba-tiba angin kencang berembus di dalam rumah itu, membawa bau busuk yang semakin menyengat. Lila yang tak kuat melihatnya langsung pingsan. Maya mencoba menarik Lila yang dekatnya sambil menangis. Sementara itu, Raka menemukan keberanian untuk mengambil semua jimat yang diberikan oleh neneknya sebelum mereka berangkat. "Dengan izin Tuhan, pergilah kau!" Raka berteriak sambil menggenggam jimat itu. Kuntilanak merah itu menjerit keras, tetapi sosoknya tidak langsung menghilang. Sebaliknya ia menatap Raka dengan mata penuh amarah. "Kalian belum selesai denganku," bisiknya, sebelum akhirnya lenyap bersama angin dingin yang menyelimuti mereka. Ketika mereka berhasil membuka pintu dan melarikan diri, mereka tidak pernah berbicara lagi tentang malam itu. Namun sejak kejadian tersebut, satu persatu dari mereka mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka selalu melihat kuntilanak merah berdiri di ujung tempat tidur mereka dan dengan tatapan penuh dendam. Beberapa bulan kemudian, Raka mendengar dari seorang dukun desa bahwa arwah Ratna tidak akan pernah tenang karena kematiannya tidak didapatkan keadilan. Ia dibunuh oleh seorang yang mencintainya, tetapi tidak pernah mengaku.
Untuk menenangkan arwahnya, orang itu harus ditemukan dan dihukum. Sayangnya hingga kini, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Rumah itu tetap menjadi tempat terkutuk dan kuntilanak merah itu menghantui mereka dan berani datang ke sana. Cerita ini menjadi pengingat bahwa beberapa rahasia gelap sebaiknya tidak pernah diusik. Sekian dan terima kasih.